Menurut Anda, apa dampak positif dan negatifnya pembelajaran daring ini? Pertanyaan pertama, untuk sukanya mungkin atau dampak positif, kuliah online membuat saya lebih mengerti tentang teknologi yang tadinya saya tidak mengerti tentang Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Sekarang saya mengenal teknologi itu. Dan selain teknologi, dampak positifnya itu mungkin saya dapat mengikuti kuliah online di mana saja, baik itu di dalam kamar, ruang tamu, ataupun tempat terkecil saya. Dan pastinya kuliah online itu lebih hemat dari biasanya, karena saya tidak perlu menghabiskan uang untuk bensin. Nah, untuk dukanya itu sebenarnya banyak sih. Seperti tugas yang diberikan dosen begitu banyak, menumpuk, dan setiap harinya berturut-turut. Nah, selain tugas, mungkin jaringan, karena tidak semua jaringan itu bagus. Jadi ya, gitulah. Apa pendapat Anda dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini? Menurut saya sih setuju-setuju aja sih. Mungkin karena pihak kampus itu lebih mencegah agar resiko COVID itu tidak terkena dampak jauh bagi mahasiswanya, staf, dan dosen. Ya, meskipun di balik itu semua terdapat pro dan kontra. Bagaimana cara kita agar termotivasi dengan pembelajaran daring ini? Motivasi saya menghadapi pembelajaran daring mungkin membuat pembelajaran daring ini have fun aja sih, nggak yang bore gitu. Dan ya pokoknya dibuat santai aja, jangan kaku. Dan intinya satu, semangat. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatifnya pembelajaran daring ini? Menurut saya, dampak positifnya yaitu kita bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 dengan di rumah saja. Selain itu, pembelajaran dapat dilangsungkan walaupun kita tengah dilanda pandemi seperti ini. Dampak negatifnya yaitu pembelajaran kurang maksimal karena tidak adanya penjelasan secara langsung seperti biasanya. Dan ada juga masalah-masalah seperti kendala jaringan dan lain-lainnya. Apa pendapat Anda dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini? Menurut saya, pembelajaran daring merupakan cara yang paling efektif untuk tetap belajar di tengah pandemi seperti ini. Tetapi tidak jarang pula banyak mahasiswa yang mengeluh karena masalah-masalah yang terjadi karena dilangsungkannya pembelajaran daring, seperti masalah jaringan dan pemahaman materi yang kurang. Bagaimana cara kita agar termotivasi dengan pembelajaran daring ini? Cara saya sendiri agar termotivasi dengan pembelajaran daring. Yang pertama, saya membuat target pencapaian pembelajaran. Yang kedua, mengatur waktu belajar agar mudah dipahami. Yang ketiga, mencari tempat belajar yang nyaman. Dan yang terakhir, jika belum mengerti, saya tidak segan menanya dengan teman atau ke dosen. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatifnya pembelajaran daring ini? Menurut saya, dampak positif dari pembelajaran daring ini mahasiswa menjadi lebih banyak waktu untuk di rumah bersama keluarga dan menghemat ekonomi bagi mahasiswa karena adanya pembelajaran daring ini. Dampak negatifnya menurut saya penurunan capaian belajar. Apa pendapat Anda dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini? Menurut saya, sekarang seluruh dunia sedang menghadapi adanya pandemi COVID-19. Akibat dari adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas sudah dibatasi termasuk pendidikan. Oleh karena itulah, sistem pendidikan dibikin dengan sistem daring karena adanya pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita agar termotivasi dengan pembelajaran daring ini? Agar kita termotivasi, kita harus tetap semangat kuliah meskipun dengan cara sistem daring ini membuat semua tugas yang diberikan oleh dosen. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatifnya pembelajaran daring ini? Dampak positif dan dampak negatif pembelajaran daring yaitu
Kalau dampak positifnya mungkin lebih hemat waktu dan tempat. Karena kalau daring kan nggak perlu harus pergi ke kampus gitu, cukup di rumah aja. Kalau dampak negatifnya yaitu mungkin kadang terkendala pada jaringan, gitu aja sih. Apa pendapat Anda dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini? Pendapat saya tentang diberlakukannya pembelajaran daring yaitu menurut saya kalau secepatnya pembelajaran daring disudahi saja, karena banyak kendala-kendala seperti ada yang susah mendapat jaringan, atau mungkin masih ada dari kawan-kawan kita yang tidak mempunyai gadget atau bahkan sejenisnya. Karena kan bagi mereka yang tidak mempunyai gadget, tidak mungkin untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Nggak mungkin kalau mereka harus minjam HP kawan atau siapa setiap hari, atau mungkin harus mereka setiap hari ke warnet, itu terlalu susah. Gimana cara kita agar termotivasi dengan pembelajaran daring ini? Cara kita untuk termotivasi sebenarnya itu cuman bisa dilakukan oleh seseorang itu sendiri secara pribadi. Karena bagi seseorang itu mungkin dia malas untuk mengikuti pelajaran gitu. Jadi itu tergantung niat seseorang. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatifnya pembelajaran daring ini? Ya, dampak daring ini cukup meresahkan. Yang pertama, memakan kuota yang banyak dan besar. Yang kedua, kita tidak bisa jumpa dengan teman langsung. Yang ketiga, kita tidak mengerti pelajaran apa yang disampaikan dosen. Apa pendapat Anda dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini? Pendapat saya tentang pembelajaran daring adalah pembelajaran menjadi kurang efektif pada saat penyampaian materi pembelajaran dosen. Gimana cara kita agar termotivasi dengan pembelajaran daring ini? Cara agar kita termotivasi adalah kita harus membuat target pencapaian